akan membahas tentang makanan khas Palembang, yaitu kue srikaya atau yang biasa disebut dengan srikaya ketan. Langsung aja simak video penjelasan berikut ini ya. Ngomongin kota Palembang, kurang lengkap nih kalau nggak ngebahas kulinernya. Kalau kita nyebutin empek-empek, maka itu udah lazim ya di kalangan masyarakat Indonesia, bahkan sampai mancanegara. Bagaimana dengan makanan yang satu ini, yaitu kue srikaya atau biasa disebut srikaya ketan? Langsung aja ya. Sejarahnya, dulu srikaya ini disebut dengan makanan mertua. Mengapa? Karena pada zaman dulu, srikaya ini ditaruh ke dalam rantang, lalu diantar ke tempat mertua. Selain itu, srikaya juga disajikan dengan ditemani oleh beras ketan yang telah dimasak. Oleh sebab itu, hingga saat ini orang-orang lebih mengenal dengan sebutan srikaya ketan. Konon ceritanya, ketan ini melambangkan suatu kelanggengan dalam hubungan seseorang. Ketan yang lengket sering dianalogikan sebagai hubungan yang diharapkan akan terus berjalan dengan baik. Awalnya srikaya ini terbuat dari buah srikaya loh. Namun dengan berkembangnya zaman, srikaya dapat diolah dengan bahan lain seperti gula, santan, dan telur, sehingga menyerupai buah srikaya aslinya. Oleh karena itulah mengapa makanan ini terasa manis dan gemuk karena buah srikaya yang manis dan bergizi tinggi. Lalu, warna hijau yang ada pada srikaya ini dipilih karena hijau melambangkan kemakmuran alam. Sesuai dengan namanya, srikaya berarti Dewi Padi yang mendatangkan kemakmuran. Bentuk makanan tradisional ini dapat diolah sesuai dengan selera masing-masing, bisa dibuat dalam wadah kecil ataupun dalam nampan persegi. Makanan ini sering dijumpai pada acara-acara besar seperti Lebaran, Tahun Baru, bahkan pesta pernikahan sebagai lambang kelanggengan hubungan, baik keluarga maupun orang lain. Nah, cita rasa yang mewah dari kue ini cukup dimaklumi karena sama sekali tidak menggunakan tepung dan bahan padat lainnya. Sekayo, demikian Wong Palembang menyebutnya, selalu hadir di hidangan sebagai pelengkap botekan. Keberadaan srikaya di kambang, sebutan untuk rangkaian hidangan yang disusun sedemikian rupa pada prosesi adat Palembang, sama pentingnya dengan keberadaan tunjung dan tapak. Kelezatan srikaya juga dapat menjadi semacam pretais bagi ahli hajat. Budayawan Palembang, Andi Syarifuddin, mengatakan munculnya beraneka ragam makanan lezat dari Palembang karena adanya pengaruh budaya masyarakat setempat yang memuliakan tamu. Kehadiran tamu juga diyakini bakal mendatangkan rezeki dan membangun silaturahmi antar umat. Kearifan lokal ini masih terlihat nyata loh dalam kehidupan masyarakat Kota Palembang hingga saat ini. Kudapan srikaya inilah yang dijadikan makanan penutup pada proses mengidang. Selanjutnya, yaitu macam-macam jenis srikaya ketan. Yang pertama ada srikaya yang dibuat dengan menggunakan gula putih sehingga menghasilkan warna hijau dari daun pandan dan suji. Dan yang kedua yaitu srikaya yang dibuat dengan menggunakan gula merah sehingga menghasilkan warna coklat. Lalu macam-macam penyajian srikaya. Yang pertama, srikaya dapat disajikan dengan roti tawar. Yang kedua, srikaya dapat disajikan dengan ketan, dan untuk penyajiannya bisa secara terpisah ataupun digabung. Lalu yang terakhir, srikaya dapat disajikan dengan tanpa pelengkap, jadi kita bisa memakannya secara langsung. Untuk selanjutnya yaitu cara membuat srikaya ketan. Cara membuatnya itu gampang loh. Untuk kalian yang pemula bisa membuatnya di rumah. Yang pertama, kita membutuhkan bahan-bahan 3 butir telur ayam, 3 butir telur bebek, 500 cc santan dari 1 butir kelapa, 500 cc gula pasir, 20 helai daun pandan, 10 helai daun suji, dan air secukupnya. Cara membuatnya, larutkan gula di dalam santan yang telah diberi perasan air pandan dan suji. Kemudian kocok telur hingga bagian kuning dan putihnya menyatu. Lalu satukan adonan 1 dan 2, kemudian tempatkan di dalam wadah, baik cetakan khusus maupun mangkuk kecil. Kukus hingga matang. Dan untuk cara pembuatan ketannya, yang pertama kita membutuhkan bahan 0,5 kg beras ketan dan santan dari 0,5 butir kelapa.
Cara membuatnya yaitu masak ketan dengan santan hingga setengah matang, kalau Palembang menyebutnya diaroni, dan kukus hingga matang. Dan bila kalian menyukai srikaya yang digabung, maka bisa memasukkan ketan ke dalam cetakan lalu tekasakan hingga padat. Terus tuangkan adonan srikaya ke dalam wadah yang sama, lalu kukus hingga matang. Gampang kan cara buatnya? Kalian sebagai pemula bisa loh buatnya di rumah. Demikianlah penjelasan dari saya mengenai kue srikaya atau yang biasa disebut dengan srikaya ketan, yaitu makanan khas Palembang. Mohon maaf, masih ada kurang-kurangnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, jangan lupa untuk di-like ya videonya. Terima kasih.